Dosen kan kita tahu emang Kak Prilly dosen nih ya. Seperti apa sih mungkin? Aktivitasnya dibilang gampang nggak juga ya, agak berat juga karena kalau ngajar itu kan kita harus menyiapkan waktu bikin materi ya, dan materinya itu kan nggak bisa asal, benar-benar harus meliputi teori, bagaimana mengimplementasikan teorinya, harus sesuai juga sama apa yang mereka pelajarin. Dan terlebih lagi tantangannya hari ini adalah ini ngajarnya ke mahasiswa S2. Aku biasanya ngajar kan untuk S1. Dan kebetulan aku sendiri pun lagi S2, lagi melanjutkan pendidikan S2. Jadi kayak oke, materi apa yang bisa aku bagikan dan bermanfaat dan relevan juga sama apa yang dipelajarin sama mahasiswa di sini gitu. Berarti seminggu berapa kali sih Kak kalau jadi dosen itu biasanya? Tergantung, kalau di universitas lain selain di yang aku ngajar tetap di satu semester ada beberapa kelas, biasanya itu undangan untuk menjadi dosen tamu. Tapi kalau di LSPR yang aku emang ngajar rutin satu semester tuh 6 kelas gitu. Kalau ini seminggu? Kalau ini karena ini permintaan khusus dan ini kan mahasiswa S2, aku nggak ngajar S2, aku ngajar S1. Tapi karena ini permintaan khusus dari dosennya yang juga merupakan rekan kerjaku, jadi kayak Pak Sofyan tiba-tiba ayo ngajar S2, aku juga deg-degan sebenarnya bikin grogi bikin materinya. Jadinya aku terima undangannya gitu. Tapi aku nggak ngajar untuk mahasiswa S2 ya, sebenarnya aku ngajarnya untuk S1. Experience ini gimana? Masih tetap deg-degan pas ngajar S2 ini kan udah berusia gitu ya. Seperti apa mungkin Kak Prilly? Enak aja, maksudnya saya berusia. Saya juga S2. April, pengalaman kali pertama mengajar S2 kan sebelumnya kan udah terbiasa tuh. Mungkin perbedaannya apa sih? Ya, Kita memang mahasiswa S2 dengan mahasiswa yang S1, jadi ya mungkin udah berpengalaman lagi. Ya perbedaannya pasti teori-teori yang ditampilkan beda gitu ya. Biasanya extension teori yang dipelajarin di S1. Karena yang pelajarin di S2 kan juga teori yang udah ada, tapi diperkaya lagi gitu kan. Terus juga bagaimana mengimplementasikannya ke dunia nyata, ke dunia kerja. Karena kan yang kuliah mahasiswa S2 biasanya dia juga udah kerja kan. Kalau mahasiswa S1 kan biasanya memang kuliah, ada yang belum bekerja, ada yang belum punya pengalaman. Jadi biasanya ngasih case study-nya itu ya untuk mereka yang belum pernah punya pengalaman di dunia profesional. Tapi kalau mahasiswa S2 kan pasti udah punya pengalaman banyak, udah kerja juga. Jadi gimana ngasih case study-nya yang relevan sama kehidupan mereka gitu. Proses persiapan materinya sendiri gimana tuh Pak? Panjangnya gimana? Lumayan panjang sih, karena ini kan fakultas ilmu komputer. Berarti yang mereka pelajarin kan bukan yang sering aku ajarkan kalau aku di kelas S1. Jadi ya pasti diskusi sama Pak Sofyan yang selaku dosennya, materi apa yang relevan sama teori-teori atau mata kuliahnya di fakultas ilmu komputer ini. Baru disambungin ke teori-teori yang aku biasa ngajar, terus relevansinya seperti apa, ngambil contoh kasusnya ke bisnis yang mana gitu. Jadi lumayan panjang sih, bikin satu materi ngajar satu malam ini aja sekitar 2 mingguan ya. Biasanya aku bikin materi ngajar nggak selama itu, cuma kan aku harus cari teori yang pas, case study-nya juga yang pas gitu. Kenapa pengen jadi dosen sih Kak Prilly? Kan salah satu impianmu juga yang tercapai jadi seorang dosen. Sebenarnya impianku tuh jadi guru TK ya, bukan dosen. Cuma memang aku senang sharing aja sih sebenarnya. Karena kan jadi dosen itu bukannya cuma aku mengajar, tapi sebenarnya aku juga belajar. Karena kalau jadi dosen kan bukannya cuma kita memaparkan teori aja, tapi juga ada diskusi-diskusi yang terjadi antara aku dan mahasiswa. Dan diskusi itulah yang sebenarnya berguna banget buat aku sebagai pembelajaran. Jadi aku bukan cuma mengajar, tapi aku juga belajar bertemu dengan mereka gitu. Kalau disebut bilang honornya sebagai dosen sama di entertain lebih menjanjikan mana? Ya ampun, ini sih kita mengabdi ya, kita mengabdi ke dunia pendidikan, ke orang lain. Ini mungkin bisa jadi bentuk gives back aku ke orang-orang, karena yang menurut aku yang paling penting dalam kita menuntut ilmu kan bagaimana membagikannya. Jadi yang nggak dipikirin honor sama sekali. Berarti lebih menjanjikan ya, bisa dibilang sih kan tenaga pendidikan di Indonesia kan kurang ya. Ini adalah investasi dalam bentuk lain selain uang ya, karena kan dengan kita bisa sharing ilmu banyak ke mahasiswa dan mahasiswa juga sharing ke akunya belajar banyak, itu kan juga merupakan investasi. Nggak semua harus diukur dengan uang gitu. Milih membagi waktunya di tengah kesibukan kamu seperti apa sih? Apa yang mau kamu fokuskan untuk kedepannya? Untuk mendosen atau sulit? Membagi waktunya pastinya sih sulit ya. Cuma kan kalau aku ngajar di LSPR, aku udah punya waktu tetap gitu. Bisa dari Jumat. Nah, itu bagaimana aku ngatur waktunya di
di hari Jumat. Terus biasanya ya kalau lagi syuting film mungkin yang susah, karena kan kalau syuting film agak susah izinnya. Jadi ya gimana kita nyelipin waktunya aja sih. Nah misalnya di hari Senin adalah waktu aku ngantor juga, ya berarti ngantornya nggak bisa sampai malam, cuma bisa sampai sore biar bisa bagi waktu sama kelas gitu aja sih. Mau kamu fokusin ke depannya, kamu akan fokuskan ke depannya di tengah depan kamu yang banyak, atau memang kamu menabung untuk investasi masa depan nanti gitu, atau seperti apa? Sebenarnya kalau dibilang apa yang difokuskan, apa yang dilakukan itu tetap fokus sih, punya cara untuk fokusnya masing-masing gitu. Cuma mungkin skala prioritasnya aja. Misalnya kayak sekarang lagi syuting film kan berarti skala prioritasnya harus syuting film dulu. Tapi setelah itu baru bisa melakukan hal yang lain. Kalau misalnya nggak lagi syuting, ya skala prioritasnya misalnya ngajar dulu karena nggak lagi syuting. Jadi gimana kita bisa membagi waktu sesuai dengan skala prioritas saja. Hari Sumpah Pemuda, kamu jadi salah satu pemuda yang berprestasi nih Bang. Seperti apa sih ini yang emang perlu bisa lakukan ya sih sebagai pemuda gitu? Ya pastinya apa yang bisa kita lakukan bermanfaat atau enggaknya nggak melihat umur, tapi selagi kita masih muda lakukan hal sebanyak-banyaknya untuk bisa bermanfaat juga gitu. Prestasi bikin bangga. Jadi seorang dosen jadi prestasi yang bikin bangga nggak? Mungkin menjadi seorang dosen itu selain prestasi lebih ke bagaimana kita bisa berbagi aja sih, karena kan menjadi dosen tuh kita berbagi ilmu kan, dan itu bukan hal yang mudah gitu. Kita harus bikin materi, kita benar-benar harus memperhatikan juga mahasiswanya beneran nangkep atau enggak, apakah ilmu kita bisa bermanfaat. Jadi lebih ke situ sih. Ada yang beda nggak sih kalau jadi dosen sama entertain? Hari ini penampilannya kalau jadi bu dosen pakai Kayaknya aku sehari-hari juga gini ya. Mungkin yang beda ya di saat aku menjadi dosen saling berbagi ilmu sama mahasiswa, bukan aku aja yang berbagi ya, memposisikan dirinya sebagai orang yang memang di situ gitu, bukan aku perilaku manusia yang artis atau punya harus treatment khusus, enggak. Jadi ya disesuaikan aja. Hari ini penampilannya beda nih dengan rambut baru, gimana kamu gitu? Emang udah lama ya mau potong rambut, gerah ya. Jadi emang udah lama mau potong rambut dan kebetulan ada project yang harus potong, jadi potong. Oh alasannya gerah gitu, lebih sakit nggak sih? Enggak sih, alasannya karena pacar saya lebih suka cewek rambut pendek. Oh iya. Jadi Loh saya mah bucin ya kan. ya itu juga termasuk katanya dulu tuh pas temenan katanya sempet apa namanya salting ya. Iya, rambut pendek ini merupakan sejarah. Kalau saya nggak potong rambut belum tentu saya pacaran sama Omara ya. Karena saya potong rambut, dia jadi Salting. memberikan pujian. Nah di situ kita naksir-naksiran. Ini potongan terpendek atau pernah ada yang lebih Enggak, aku pendek? pernah lebih pendek lagi. Ini emang standar aja sih. Sebutin itu ya Ibu Prilly gitu. Oh iya dong, punya pacar kalau nggak bucin nggak usah punya pacar. Hari ini juga ikut kelas nemenin atau memang ikut kelas atau seperti apa sih? Nemenin karena dia kan juga sering ngajar seminar juga, jadi nggak mungkin dia jadi murid ya, dia mungkin lebih pintar dari saya, jadi dia nggak mungkin jadi murid saya. Dia lebih pintar. Kadang kalau saya bikin teori saya kirim dulu ke dia untuk dia periksa gitu, jadi dia sini nemenin untuk saya nggak grogi gitu. Tapi ini jadi saset ya sih Kak Prilly? Mungkin rambut pendek ini saset nggak sih kalau ngapa-ngapain? Oh saset banget, ini nyantoknya cuma 5 menit. Kak Prilly jadi udah ini kan ada memperingati hari penglihatan sedunia. Udah amin belum sih? Hari apa sih? Penglihatan sedunia. Kak Prilly sendiri ada masalah nggak sih penglihatan mungkin? Atau udah ngerasa gitu? Minus 2,5. Oh iya. Ini pakai soft lens bening, biasanya kan pakai kacamata. Seberapa penting sih ternyata mata tuh kalau punya penyakit mata tuh? Penting banget karena adikku juga ada kelainan matanya tuh minus 8, silinder 7 kalau nggak salah dari lahir. Jadi memang udah keturunan kayak gitu ya, pastinya penting banget. Dan Kak Prilly caranya gimana untuk antisipasi pakai soft lens warna bening gitu ya? Pakai soft lens bening, pakai kacamata, sama makan, perbanyak makan yang memang bagus untuk mata gitu. Kendalanya apa? Misalnya nggak bisa baca, Nggak bisa lihat kalau dibuka soft lensnya, aku nggak bisa lihat jauh, teks gitu? nggak bisa. Sepenting itu ya jaga kesehatan mata ya? Iya dong, penting banget. Siap. Terima kasih. Prilly cantik terus. Prilly cantik terus. Kebetulan aja rambut pendek itu ada kisah sendiri antara Kamu juga cakep terus. Tapi gimana sih kalian tuh bikin melting terus lihat baca komenan, banyak yang kebucinan kalian sampai orang gitu, gimana sih mungkin? Gimana ya? Apalagi baca caption IG-nya tuh panjang buat penjelasannya. Bang Mara. Malah yang posting pertama kamu marah ya?
soal rambut mereka Kak Prilly. Keduluan Sampai- iya. aku. Makanya postingan dia gelap, tidak diedit, tidak. Tapi gini, kenapa aku itu posting nggak diedit? Emang itu sengaja menunjukkan bahwa bener kan cantik kan, orang banyak yang like karena emang cantik, nggak perlu diedit gitu. Iya, tapi kan beda mata Apa? perempuan, beda mata perempuan. Lah, aku kan menunjukkan itu bukan hanya untuk perempuan tapi untuk laki-laki juga, perempuan juga, untuk bukan orang Indonesia pun juga menunjukkan. Tapi emang kan dibilang cintanya setara banget sih, kalian tuh saling gitu. Emang sebegitunya ya. Apa ya, kalau sama Omara tuh aku belajar untuk kita itu mencintai orang yang dengan cara yang orang yang butuh gitu loh, bukan yang kita pengen aja gitu. Dan apa ya, dan tapi kebetulannya karena aku sama Omara itu kita lama berteman dan kita udah sering bertukar cerita, jadi kita tahulah sukanya digimanain dan gimana kalau kita menjalin hubungan gitu. Jadi udah cocok banget sih sebenarnya dari temenan juga gitu. Ngerasa cintanya setara nggak sih? Ya bagaikan bekawan, sebenarnya kesetaraan itu tercapai ketika kita tidak melihat hubungan itu sebagai transaksional gitu. Jadi bukan aku kasih A, kamu kasih B, enggak, tapi lebih kayak aku senang apa yang kau perbuat pada aku senang melakukan ini terhadapmu, udah kelar gitu. Nggak ada perhitungan. Jadi kalau misalnya ditanya setara apa enggak, sebenarnya bukan itu yang dicari, tapi kayak aku senang membuat orang tersebut bahagia, dan itu sebenarnya udah cukup. Ketika itu mutual, mungkin ketika kita bilang mutual ya, mutualisme, dan ya mungkin aku Kalau aku sih kayak aku kan suka sendiri, tapi kalau sama Omara tuh aku senangnya sama dia, nggak suka sendiri lagi gitu. Jadi kan ada hal-hal yang berubah banyak pas sama dia gitu. Tapi masing-masing dari kalian love language-nya apa sih? Aku semua, dia semua. Kita Ya, berusaha tergantung lah. untuk apa ya? Tergantung ini juga sih, tempat juga ya. Di saat Omara butuh afirmasi, aku butuh, sama-sama kasih. Di saat butuhnya act of service ya sama-sama. Kadang kita juga suka tukeran kado. Bucinnya sama-sama. Sama. Kayak bucinan aku ya, soalnya aku yang naksir duluan. Oh iya beneran. Oh iya dibilang gitu ya. Tapi aku nggak bilang-bilang aja, padahal aku yang naksir duluan waktu syuting. Kalau Ya pernah kan? Aku juga naksir loh. Aku duluan naksir. Sama naksir loh. Tapi kalau penampilan Komar kayak gini waktu pertama kali ketemu, aku lihat atau gimana waktu di Budi Pekerti? Waktu reading kayak gini, terus pas syuting botak, aku udah ngeliat semua jenis dia rambutnya kayak gimana Kebetulan gitu. sekarang nggak boleh potong rambut dulu. Iya, Sama tapi aku Prilly. suka dia ngapain aja. Enggak, karena Bukan, aku sudah karena bekerja. ada Tapi kerjaan. semua rambut dia aku suka. Tapi apa sih yang bikin melting pas Kapri rambutnya pendek kayak beda banget apa gimana sih? Seperti yang aku bilang, Prilly itu selalu cantik. Kebetulan saja pas rambut pendek itu ada unsur nostalgia antara kita. Di tahun 2022 dia potong pendek, dia datang dengan kebaya putih yang sedikit terbuka. Kebaya bukan kancing ya, tapi dalamnya kau pakai Kebaya apa sih? Kebaya model yang kebaya fashion itu. Dia datang sedikit telat, kurang lebih sejam telat. Lalu aku melihat ke arah dia, mataku pokoknya mataku I froze gitu melihat dia, dan aku datengin dia, lalu aku bilang gitu. Kalau sekarang bilang-bilang nggak sih mau potong? enggak. Surprise juga. Aku nggak bilang, jadi benar-benar bilangnya fitting baju atau potong rambut untuk surprise aja sih, karena ya momen di saat kita masih temenan tapi aku potong pendek dan dia orang pertama dan satu-satunya orang di malam itu yang benar-benar memuji rambut pendekku tuh dia. Jadi gini, di TikTok Prilly kan habis post aku bilang you're so hot. Ketika waktu itu aku juga bilang dia hot dan lain-lain. Jadi kan kayak masa sih gitu Iya. kalau kita menjadi teman. Satu clue buat kalian semua yang ingin tahu aku ngomong apa 2022 ke Prilly, itu salah satunya. Tapi kalau urusan outfit couple itu siapa sih nentuin masalah Ini outfit kan pakai baju Tuhan yang Maha Esa. Sumpah kita nggak janjian, aku nggak nyuruh Iya kan, berarti ya. takdir dong. Iya, Berarti Tuhan yang Maha Esa kan? Benar. Tapi suka nggak kalau di kap? Besok kita pakai bajunya warna ini ya sayang. Ada Oh nggak itu kalau liburan. Jujur kalau liburan aku yang Iya, dia kayak- mengkurasi dia. Karena kalau liburan kan kita pengen foto ya, kayak aku pink ya, kamu pink gitu. Tapi kalau sehari-hari enggak, cuma emang kita suka sama warna yang sama ya. Iya. Gitu. Aku suka pink, Prilly suka pink. Tapi kalau Mara sendiri mendampingi hari ini kalau mati ngajar gitu hari ini kayak gimana Kak? Jadi gini, aku tadi kan ada kebetulan lagi ada kerjaan harusnya sampai malam, tapi kebetulan pas tadi malam dibatalin yang kerjaan malamnya, jadi aku langsung datang ke
adalah dia. Aku samperin dia sebelum dia pas lagi dia siap-siap, jadi aku Sebenarnya aku yang minta. Karena tapi aku- tadi dia belum bisa kan. Iya, tapi dia belum bisa karena ada kerjaan sampai malam. Terus ternyata bisa karena aku lumayan grogi kan yang tadi aku ceritain ngajar kelas ini karena ini kelas S2. Jadi aku kayak kamu gak datang gitu. Kalau kamu bisa dan untungnya dia bisa nyusul. Tapi yang aku sangat-sangat senang kenapa aku hadir hari ini karena Prilly dengan segala kapabilitasnya bukan hanya soal bukan hanya soal teori dan segala macam, karena dia sudah memiliki wawasan dan juga pengalaman yang cukup. Dia juga bisa mengajar S2 lagi dan lagi. Ini kan sharing, dan dia juga bukannya dia di sini cuman soal ngomong-ngomong teori ini, tapi dia juga menerapkan dia memberitahu penerapan teori tersebut terhadap bisnis-bisnis yang dia kerjakan. Jadi mungkin bagi mereka yang belum pernah berbisnis kayak Prilly itu juga belajar. Dan di sini tadi juga disebutkan soal teori, di sini kita semua belajar bareng, which is satu hal yang sangat indah gitu. Akademia ini indahnya di situ gitu. Ketika kita belajar bareng-bareng, kita satu tujuan yaitu untuk belajar satu topik yang kita di kelas itu gitu. Kemarin lagi kuliah nggak sih sekarang? Tidak. Oh, Kak Prilly S2 jurusan apa Kak? Global marketing. Ini lagi S2, jurusan Global Marketing, Environmental Studies, Philosophy of Science. Semuanya. Tunggu aja ya kelulusannya.